Isher Tuan 13. Tolong geser, gue mau naruh gelas. Masuk. Dia udah siapin nih. Eminem. Udah, jujur. Eminem alias gampang. Upi. Samen. Gawat. Parah Isher. Emang. Apaan gue lagi gila? Parah. Baru sekali kan kesini? Enggak, gue 2 kali. 2 kali. Gua baru sekali. Cuma melihat keriuhan di sosial media sering banget tuh anjing emang. Iya. Warkopter viral ya. Wow, gawat. Upi juga masih rapper Terviral dan terbaik menurut gue. Anjay. Setuju. Setelah sekian lama video klip pakai masker gitu ngeliat dari atas, wah gue. Goks ya. Komen tuh gue tuh. Wah gue. Itu- Sebenarnya harus ada video klipnya, gue sempet nyari di YouTube, belum ada ya. Belum ada. Kerja sama kita. Deal. Bismillah. Deal. Tercapture dengan baik. Iya dong, dulu, iya dong. jelas. Minimal Reto support. Yoi, boleh. Reto lagi. Walaupun 100 juta boleh dong. Boleh. Nggak apa-apa. Amin. Iya. Amin. Sabi, ini temenan kita dengan bajingan-bajingan ini genap 20 tahun. Sudah 20 tahun ya kok ya? 20 tahun Pi dari streetball. 2005 ya, iya gila. Shit, 20 tahun. Iya. 2005 LA Streetball, 20 tahun. Umur kita tuh muda tuh sekarang tuh berarti. Salah. Selama ini berarti. Sama iya. Dengan rutinitas Aderai alias main basket 9 PM. Pi mana Pi? Lapo kali ya. Oh, bab dulu. Base camp. Iya. Ya dengan kamar mandi yang setara JW Marriott alias lapangan ABC. Habis itu kita ke embassy, Anjing. nonton Raymond. Jauh lah kehidupan kita pada era itu ya. Jangan lupakan guest list yang unik. Apa? Udin ABC. Anjing. Iya. Udin ya Udin. Jelas. Udin ya Udin. Din, gua kangen malu Din. Iya, di mana ya Udin nih sekarang ya? Nggak tahu iya, yang dikenal sebagai distributor power balance. Iya. Di kala itu. Dia yang jualan Kobe duluan, coy. Bener. Iya sih, boleh sih dia. Tapi 20 tahun kaget lo ya. Kaget Kaget. Kalau dipikir-pikir ya. Iya, Pi. Yang pertama 2005 ya. 2005. Cing. Ini 9 PM nih Gila. mereka berdua nih. Gue inget di zaman masa nakal itu 2005 ketemu Riko pertama kali di Blok S rumahnya. Nah, gue tahu arah kemana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rumahnya almarhum Taya. Betul. Jadi sempet ke situ nggak? Sempet ke sama Taya. Upi gue. Sering. Apa ya kayaknya men? Ah lupa gue. Hope you like it. I hope you like it. Oh, hope you like it. Hope you like it. Iya. Gila ya, di saat itu adalah gue kenal Riko adalah orang yang ngegele tapi nggak ngerokok. Iya bener. Gue sama lu malu, Pi. Gue kemarin baru bercerita di YouTube-nya Invipop. Oke. Temanya bahasa gue yang lagi diikutin orang lah, bom gitu. Gue bilang, oke deh, gue cerita untuk pertama kalinya. Dulu di zaman itu, gue Gits, Mabian, Gits, kopi tumpah nih, gue ngomong, bom, sumpah itu Iya. awal. Udah tuh, bawa mobil, ban naik trotoar, bab, Gits tuh, dulu awalnya itu, jadi dulu giting, tapi nggak ngerokok gue ya, Iya. dulu. Dan kita kalau lapar ngeborong warteg yang gak jauh dari situ tuh. Bener. Anjing tuh enak banget. Bener, Iya, Enak banget iya, itu, Pi. Anjing tuh enak banget men. Benar. Ada sate juga kan, ada sate. Ada sate ayam. Ya. Lupa gue. Iya. Tapi itu lagi place to be bener. Rest in peace Taya. Iya. Jujur, terakhir kali ketemu Taya juga di Panglima Polim gue sebenarnya. Oke. Kurang lebih 1-2 minggu sebelum almarhum Taya meninggal. Ketemu di Oke. Polim sini. Iya, Di gang iya, sini iya. nih. Cet. Oke. Kalau malam nasi goreng tole. Iya. Dan anjir terakhir kali ketemu dia ya. Gue lagi bener-bener jalan terus ada yang teriak, "Cina!" Oh, parah ya. Wah dia sih the best, dia the best man. Iya. Dia the best, jokes aduh anjir lagi. Gue pernah ke PS sama dia. Udah masuk, muter lagi nih, turun dia. Yang mobil siapa gue lupa, dia masuk bagasi tuh. Ini udah era streetball nih. Daerah streetball. Dia masuk bagasi, kan mau masuk mall kan pintu dibuka. Iya. Iya, itu segede lompat men. Oh gitu ya. Tapi dia gede, mana nggak berani marah dong. Asli. Ya dan yang kocak juga, Pi, waktu itu kita ada tanding di Untar kalau nggak salah.
Kita ada main di Untar. Betul. Bener ya? Iya, Bener iya. kan? Makan loh. Iya. Ada main di Untar. Dia kan masuk klip, lo tahu dong Untar dong, semua anak-anak kampusnya kan. Dia masuk, diem dengan muka serem dia. Kan lengan buntung, betato gitu kan, hitam, black guy gitu kan, tinggi. Pas pintunya tutup cuy, dia lompat cuy. Brum! Semua orang ngeliatin tapi kagak ada yang berani komen. Oh jadi goyang gitu ya? Iya. Wah masa-masa itu sih, masa-masa era kita belum mikirin pulang rumah, main-main. Tapi berawal dari situ, Upi transisi ke rap. Nge-rap. Gue yang paling inget tuh 2009 apa 10 ya. Gue main di Malang kok, LS Football Malang. Iya menang kan? Juara. Iya. Gue lihat. Di Malang, yang di Malang enggak. Yang di Malang enggak menang. Justru kita walk out. Karena Iya. Kita di street ya. Oh lu walk out. Iya. Karena berantem. Kok bisa ya ada berantem ya tumben ya? Kenapa ya? Ada berantem tumben ya? Jadinya gitulah. Oke. Tapi ada satu momen Upi tiba-tiba lu mau main di Malang, ikut dong. Iya nggak? Terus pada saat itu gue bingung kan, lu ngapain tuh main amat, gue bilang gitu. Kalau nggak salah dia udah nggak aktif ya? Nggak aktif. Dia Sebagai streetballer. nge-rap. Oh udah udah keren. nge-rap. Dia kakinya cedera juga kan. Oke. Nggak, tapi dia itu orang yang paling jarang mau keluar rumah sebenarnya kan. Oke. Tipikalnya orang yang selalu ya udahlah di rumah, tiba-tiba mau ikut ke Malang nih. Oke. Naik jet pribadi pula kan pada saat itu ya, Pi ya. Alias Kereta ekonomi. Itu, jadi pas di sono akhirnya ternyata Upi itu ketemu sama beberapa rapper dari Kota Malang ya pada saat itu ya. Dan itu menurut gue salah satu part yang menurut gue ini bedanya generasi kita dengan generasi mungkin yang di bawah kita. Yaitu Di zaman kita hal subkultur ini benar-benar baru tumbuh dan kita benar-benar harus datang, ketemu, main, benar-benar impersonal gitu mesti. Oke. Ya nggak? Kalau sekarang kan Betul. dimudahkan. Media sosial Iya. dengan begitu mudah udah langsung Iya. kontek-kontekan. Iya. Tapi pas ketemu mungkin malah kagak ngobrol. Alias? Iya, bener gak sih tapi? Iya, tapi kita cheers. Ah, Iya, diskusi santai, Pi. santai ya kan. Ketemu nggak ngobrol, main HP. Iya kan? Bener, Sekarang kan? Bener. Gitu. Tapi Upi nih, pada saat kita off cam, tadi Upi bahas gini. Kok lu abis ke Filipina, kemana lagi nih? Jepang kan tadi gue bilang. Lu percaya atau tidak, ini bener nih. Gue melakukan itu, ada satu part di mana gue terinspirasi dia. Jadi gini, gue kan di streetball bisa dibilang kalau dalam beberapa udah puas lah versi gue ya, udah juara apa gitu. Cuma gue orangnya cukup kompetitif nih. Itu gue lihat di saat Upi apa acaranya Papi Gary, rap battle. Rampage. Iya, menang. Di situ. Menurut gua ini si anjing udah jago. Kalau lu nggak mau ikut bisa loh. Ya. Gue langsung matiin TV, dak. Lihat video Isyarang tinju, gue gini pusap. Tai, gue bilang gitu, tai. Gak cuma di situ membuktikan bahwa semua dibabat habis sama dia. Anjing. Walaupun akhir pertandingannya gue kalah. Ya. Tapi ada yang menang. Ada seri yang lu menang kan? Ada. Iya. Berapa menang gue ya. Nah itu kan kalau dipikir-pikir yang gue lakukan sekarang, Pi. Ya. Keluar negeri itu perlu nggak perlu buat gue. Setuju. Iya. Cuma gue kayak di Indonesia belum ada yang ngelakuin. Dan kayaknya di saat gue masih dikasih kesehatan, gue mau deh battle. Cuma ada part dia tuh. Sama si profesor juga manas-manasin. Lu muter juga dong ke Asia, kata dia gitu. Jadi part tidak puas dari apa yang kita lakukan. Karena kan lo digging lagi terkait vocab, apa ya lo lebih paham lah. Jadi karena begini-gini, gue tahu di bagian mananya. Gue suka membungkam haters tuh kayak, lu bisa ini tapi nggak bisa itu. Oke. Nah kalau gue sebagai orang awam, beda ya kan, gue kenal Upi. Abang lu nge-rap doang, walaupun 100% memang dia buat liriknya dan lain-lain.
Cuma kalau dia berhasil juga di rap battle, itu lain hal. Bener. Dan dia melakukan itu. Itu mau gue lakuin, Pi. Oh, nice. Maksudnya gue kayak, udah bang, era LA streetball udah lewat. Ngapain sih lo streetball lagi? Kayak gitu kan? Sorry bro, ada nggak ada streetball? Gue di situ anjing. Masa yang ngundang profesor lagi gue kesini gue. Iya. Tapi kalau lu udah ngundang profesor gitu kan, pasti ntarnya bakal lebih dong. Berikutnya siapa? Iverson mungkin. Sebenarnya kalau gue udah sejauh email ya. Nggak apa-apa gue bocorin di sini Ya. sih. Sama Derrick Rose. Buset. Wah, bro. Karena dia pensiunan NBA yang all out kalau exhibition. Ya. Ada tuh kemarin di Cina ada game one-on-one sampai 100, Ser. Iya, gue tahu. Gue tahu main dia. Walaupun musuhnya cuma 30 something ya, dia cepet. Cuma ya Derrick Rose gue juga sangat hands down. Nah, gue mau iseng-iseng berhadiah, mau coba mau approach dia lah dengan CV Damn. yang gue punya gitu. Nah, jadi gue Derrick Rose itu masuk Hall of Fame nggak ya? feeling gue sih 99%. Tapi kayaknya nggak di-announce ya, maksudnya kalau Gini, karena Hall of Fame itu at least kalau nggak salah, Sher, itu lo harus pensiun 5-7 tahun kalau tidak salah. Oke. Kalau Derrick tidak Rose salah. belum? Belum, baru 3 atau 4 kalau tidak salah. Nah, jadi seperti itu, Sher. Gue juga karena mungkin kan, koreksi kalau gue salah ya, gue sempat ngobrol sama Iser kemarin, sempat mampir ke sini Mas Gip. Gue nggak bilang menurun, tapi hip hop di Indonesia sedikit stagnan. Bener gak? Iya, setuju ya. Harusnya kan dengan atmosfer seperti itu, mungkin jadi lesu. Cuma tidak terjadi sama lu. Sama kayak gue, Ser. Di streetball nggak ada loh. Gue bilang nggak ada. Tapi ya gue tetap keep doing my thing. Balik ke statement gue tadi, lo setuju ya bahwa memang lagi sedikit stagnan nih? Sebenarnya nggak cuma hip hop sih, semua industri kreatif lagi stagnan kan. Tapi Oke. memang secara hip hop, gue nggak bilang stagnan, bentuknya agak sedikit bergeser aja sih. Oke. Tapi kalau ngomongin market, ini justru tahun yang sangat peak buat hip hop buat gue. Ini, Yes, bisa. Kemarin gue main di Soringin 7.000 orang. itu gue lihat tuh. Ya itu Mas Gip yang ngepost tuh. Oh enggak, itu Kemang, beda lagi. Oh, itu Kemang? Itu paling nggak nyampe 1.000 lah, nggak nyampe 1.000. Tapi di Jogja kemarin mereka berhasil bikin festival hip hop dengan 7.000 orang, semua beli tiket kayak masih men. Oke. Masih men, bentuknya aja agak bergeser gitu. Nah, pemain ini bisa adaptasi menurut gue, itu aja sih. Iya. Regenerasi Harus sudah terjadi. banget, terjadi banget. Oke. Terjadi Oke. banget. Nah, anak muda sekarang bentuknya bahkan tidak hip hop, tapi gue yakin itu hip hop gitu. Kayak teman-teman di sekarang lagi rame tuh Poris, kalau lo pernah dengar. Boris. Oh iya. Belum. Ya pokoknya mereka lagi happening banget. Ya buat gue itu hip hop gitu. Makanya gue Oke. bilang ada, tapi bentuknya geser aja. Kalau yang suka seliweran di TikTok gua, itu yang autotune. Ya oke. Itu Siapa tuh? ya gue lupa namanya, Oke. cuma lagi Ya, lagi banyak lah, lagi cukup banyak tuh. Ya, maksudnya kan Iya. berarti kan generasi barunya ada dengan bentuk yang berbeda. Kok. Iya. Cuma gue suka menganalogikan gini, di era kita dulu 50 Cent dan kawan-kawan Ya. ada di radio, Ya. ya kan? Video klip. Nah, gue tidak bab lagi transisi gas. gue tidak merasakan feel itu dari pusatnya sana. Jay-Z dan lain-lain tuh, Eminem belum bisa menghipnotis orang awam nyampe ke sini menurut gue. Oke. Bedanya sama era kita dulu ya. Gimana menurut lu? Kalau Di part menurut itu? gua, karena dulu platformnya cuma segitu kok. Hmm. Kita memang nggak punya pilihan selain dengerin radio, dengerin TV. Ya. Sosmed belum banyak. Nah kalau sekarang, kapan terakhir lu nonton TV? Kapan terakhir lu denger radio? Sekarang udah POD, play on demand, apa yang kita mau denger kita denger. Iya. Jadi mungkin itu terjadi tapi nggak nyentuh kita aja. Oke. Gitu menurut gua, masing-masing punya platformnya, punya pasarnya gitu. Oke. Kayak orang zaman dulu dipaksa ya. Jadi kita nggak punya pilihan. Ya, lebih paksaan, lebih kayak doktrin itu mereka. Kalau zaman dulu tuh radio adalah hits maker, apapun yang nongol di radio Bener. itu akan jadi hits. Betul. Kalau sekarang apapun yang nongol di luar sana, radio harus mainin. Hits player jadinya. Iya. Kebalik ya. Udah kebalik. Hip hop sih
sebenarnya gue pernah bilang di berbagai kesempatan, sebenarnya hip hop bukan genre nomor satu gue yang gue mau denger daily. Kalau nomor satu apa? Gue band favorit gue Queen. Oh, oke. Ya ini banget lah, basic banget dan mainstream lah. Gue punya memori dengan Queen. Enggak, tapi itu bagus banget. Pak, Iya, itu. Michael Jackson. Tapi kalau gue main basket, yang itu merupakan bagian dari hidup gue, 1.000.000% lagu gue harus hip hop. Ya, bener. Cuma kalau gue di mobil atau lagi bawa motor dengerin earpod gitu, gue belum tentu hip hop kayak gitu. Cuma ya gue gede di era Tupac Terbaik itu dan mah. juga tapi grup rap yang gue suka pertama itu bukan Wu-Tang Ser, Apa tuh? yaitu adalah From Cleveland, Bontax. Bontax and Harmony. Gawat. Tapi kalau kita kacamata mundur ya, dia doang satu-satunya entitas yang bisa nongkrong sama Tupac, nongkrong sama Biggie juga. Bener. Jelas. Dan gak ada Bener. yang nyenggol. Iya. Jelas. Karena udah tua, Bi. Bener. Enggak pada era itu, Sir. Iya, era itu kan Bontaxnya lebih tua kan dibanding yang lain. Bener gak sih? Enggak sih, itu angkatan, men. Kayaknya satu Oh, gitu angkatan ya? ya. Iya. Angkatan. Cuma karena Mungkin karena kita yang ngeliatnya udah ini Ya aja mereka gitu. musik aja emang gitu. Emang untouchable di grup. iya. Nah gue terhipnotis sama itu tuh, Pi. Iya. Gitu. Terus lagu pertama gue sama Jembe waktu freestyle Nike itu Beastie Boys. Oh iya. Yang mana? Intergalactic. Aneh begitu ya. Pakai itu gua yang versi remix ya. Gue malah pernah nonton lu tuh pakai lagu pom pirep. Gue pernah nonton Oh, pakai lagu itu era-era You Got Served tuh ya. Yoi, bener, You Got Served. Bener. Juga seru. Saat itu. Anjir. Tapi kalau balik lagi di zaman itu sih tayangan menyenangkan banget ya. Pokoknya nggak tahu ya. Iya sih. Mungkin kitanya juga masih kecil dan kita haus akan informasi terus ngelihat semua itu jadi bener-bener menarik banget. Nah gini deh, kita bicara ke cabang yang kita suka basket. Sebutkan lapangan basket di Jakarta yang dari sore sampai malam orang mingle di situ dan bersilaturahmi. Gak ada. Iya sekarang. Menurut gua nggak ada. Ini YPK. Ya dia pulang kosong. Oh iya. Tapi kan Benar. dulu kita kalau udah main ke tenda payung apa Iya. segala macam. Soal tempat gitu ya. Iya, dak. Jadi menurut gue cukup kehilangan era lapangan ABC kita. Iya benar. Karena Iya. semuanya udah dijadiin digitalisasi ya. Iya. Itu melting point nih waktu itu ya. Iya. Gue tuh dulu tuh lapangan 9 PM nih. Hmm. Dari turun anak tangga naruh tas pakai kaos kaki itu gue udah seneng loh. Iya. Lu lagi cucutan, Pi, di mana lu, Pi? Iya. Berantakan aja itu tas tuh. Itu yang kita bener tunggu nggak? ya? Bener nggak? Momen itu kan Iya. ngobrol-ngobrolnya itu. Ser, lu semalam sambil gigat sepatu. Di mana lu? Itu kayaknya mingle, tas berantakan. Iya. Gue kangen dengan itu. Terus di lapangan sebelah ada teman juga, sapa-sapaan. Itu atmosfer itu menurut gue yang mungkin hampir hilang ya. Ya. Bahkan udah nggak ada sih kalau di Jakarta Iya, ya. nggak ada Gue sih Iya. udah nggak main basket, jadi gue nggak tahu itu masih ada apa enggak gitu. Nggak ada, kalau menurut gue nggak ada. Oke. Yang sepadet ABC nggak ada. Udah itu ini yang gue sadari ya, kok ya terakhir kita ngomong dalam konteks basket. Sekarang main basket mahal loh. Oh iya. Bener nggak sih? Betul. Shit. 600 sampai 800 Ini ribu 2 jam yang kita jadi patungan gitu kalau kita 20 orang gitu kayak gue cukup aneh, bukannya gue nggak mau keluarin duit, tapi cukup aneh untuk main basket misalkan keluarin duit 50 sampai 100 ribu itu menurut gue aneh itu. Itu kan Kalau zaman dulu udah 600 sih, gue pas mau patungan, yang gak bokul. Udah kan gue bokul apa tuh? Zap. Jujur kalau Upi dulu paketnya mini, Bang. Biar banyak kok. Iya. Dari situ gue bilang, ini gemar menabung nih. Gemar menabung nih. Iya bener. Era itu ya, tapi lo di era itu NBA nonton nggak? Era itu. NBA nonton nggak? 2000 Ser? pasti nonton lah. Pasti. Kalau lu? Pastilah. Kalau lu? Pastilah. Era itu sih pasti nonton gue. Sekarang nggak? Enggak. Oke. Gue masih nonton sampai sekarang. Terakhir masih kalah taruhan sama Riko NBA final. Gue udah enggak, gue udah enggak. Jujur. Jelas kalau dia jelas. Apa gua? Dia, oh, Kalau kita tiap tahun setahun sekali. Tapi gue tolakin, apa sih Ser? Gue bilang, dosa Ser. Terus gue DM, berapa Ser? Gitu. Tapi gue ada ritual nih, memang tiap tahun final pasti gitu. final doang tapi. Final doang. Dan kebetulan jagoannya gue sama dia beda terus. Iya, selalu. Pokoknya udah tahun ini Riko menang, tahun depannya gue. Anjing tuh pernah tuh yang waktu Warriors Raptors menang dia anjing tai. Kawi. Iya bego anjing. Itu lu mesti lihat, Bi. Kita nonton live ya. Kan kita hostnya. Oh, kita hostnya ya. Iya, Kita NBA nonton final. live.
Ayo mukanya kesel. Kevin Durant cedera. Di buzzer beater. Seru-seruan aja kalau kata Indra Jegel, event. Itu event Bang Riko. Buat kita adrenalin aja event. Tapi masuk NBA nih, gue mau ngulik dia. Ya. Era LeBron lu melihat sepak terjang dia dong? Ya. Iya dong. Gak usah Jordan lah, karena gue yakin jawaban lu sama. Tapi zaman dia udah di Lakers gue udah nggak nonton tuh. Iya, tapi sepak terjang Iya, dia ngapain iya, aja iya. ada di sosmed dan lu lihat lah. Kayak. Ferrari di starter sebentar dulu. Lah. Ini emang culture kita kayak di Chicago, ada kereta. Oh, Iya. Harajuku nih ya. Benar, Harajuku. Sana melawai. Biasanya Iser sih kesini malam ya, Mau alias puter ya, dia mau puter balik. Siap. Tidak ada kenikmatan di masa tua bagi mereka yang malas di masa muda. Jebol. Bambuk, zap, bof. Tuh. Gitu. Kita tunggu sebentar, sekitar beberapa saat. Mundur lagi Pak, sebentar. Ini emang seninya. Kita nongkrong di pinggir jalan. Gue mau kasih opsi ke Upi, nanti lu juga opsi-opsi ala-ala drink champ. Oke. Ini yang ini siapa? Oke. Ini menarik nih. Basket dulu ya. Basket boleh. Anthony Hardaway atau Grant Hill? Grant Hill gue. Karena pada era itu gue punya jersinya aja, gue punya jersinya benar. Gue punya jersinya benar. Oke. Tapi nggak itu banget lah lu, Pi. Masa Grant Hill? Why man? Monoton anjir. Mainnya kayak robot. Ini jawabannya buat gua kan? Iya. Jadi lu nggak perlu ikut campur Iya, kan? oke. Tapi fun fact nih. Dream Team pertama kali terbentuk tahun 92, mereka sparring dengan All Star NCAA. Oke. Kalah. Ya. Di situ top skornya Grant Hill. 92 tuh. 92. Dream Team 92. Iya, ada kok, ada. Ada leaks itu ya? Ada. Iya. Anjir. Tapi besoknya jadi proyek. Iyalah anjir. Gak sampai 24 jam diulang, 140 berapa, 72. Itu Belum ketemu aja. Iya, belum Jordan. ketemu. Kata Jordan gini kali ya sambil sigar ke Chuck Daly. Lu yakin lawan dia lagi? Yuk lagi yuk. Lu yakin tuh itu si anjing sih kompetitifnya, Pi. Gue juga banyak mengambil dari dia. Gila men. Itu lebih psikopat anjir. Iya. Itu psikopat sih. Dia sama dia. Kobe sama sih Sama, psikopatnya. iya, bener. Sama. Normal alias gue pernah baca gini dulu di sebuah artikel. Men, dulu PS tuh baru rilis gitu. Hah? Anaknya main PS. Taruhan Burger McD. Jordan nggak mau kalah. Iya. Main PS. Jadi bahkan ya Jordan kasih motivasi layaknya majalah ayah bunda lah. Alias gini, kamu nggak bisa kayak papa. Papa pemain terbaik di dunia. Gatnil. Enak tuh digituin. Ada gitu dia pernah ngomong begitu tuh. Ya, hard love lah ya. Hard love. Ya. Itu Jordan. Lu. Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar. Shaquille O'Neal 100%. Tai. Shaquille O'Neal gua. Jelas. Kareem Abdul-Jabbar 6 Pi cincinnya Pi. Persona, balik Iya. persona Oh, nih. persona. Gue Kareem. Kalau masalah statistik jelas ya. Tapi di luar itu juga ya, kalau gua bilang maksudnya di luar gimana si Shaquille O'Neal bisa ngejual dirinya, elevate the culture-nya. Tapi gila di masa itu gua ngeliat itu orang yang benar-benar mendominasi game NBA lah. Oke. Ya kan yang sampai ada istilah hack shake, aturan Iya, sampai betul. diubah Iya men. untuk shake. Gila itu menurut gue. Game changer sih dia. Game Sama changer. kayak Person. Sama kayak kalau sekarang Stephen Curry. Benar. Bulls 96 atau Warriors-nya Kevin Durant? Ya, itu mah udah 100% lah. Bulls 96. 100% gua. Kenapa? No debat gua. Cak banget. Gua punya alasan-alasan yang mungkin bakal diserang sama banyak orang ya. Cuma satu aja sih menurut gua. Kompetitif era di NBA tahun 90-an dan sekarang itu berbeda banget. Lu masuk ke dalam dihantam sampai terbalik-balik. Iya. Ya kan lu lihat tahun-tahun itu tuh. Dan gak bisa dibandingin lah eranya menurut gue. Jadi lu bayangin dia juara di momen lagi yang Tapi yang mau jaga KD siapa? ya KD masuk kalau cedera. KD ya gak? Kalau lu masuk ke dalam gak kejaga dikebuk. Ya nggak? Dia analoginya gini mulu, Pi. Enggak, tapi bener kan? Lu ngerti.
Dia Dennis Rodman udah. School of Hard Knock dia jelas. Iya, hard knock. No pain, no game dia. Jadi kalau lo jaga KD, lo apain tuh? Sengkat. Oh, sikat. Nggak masuk ya kan lehernya deh. Oke. Fake Rodman fake. Rodman udah. Kobe Bryant apa LeBron James? Kobe lah gila. Thank you very much. Ya. Nggak bisa di-compare lagi kok, nggak apple to apple. Different animal ya? Different animal, man. Ya. Different Oke. animal, man. Oke. Upi lagi. Upi. Teaser. NWA Wu-Tang. NWA lah. Maksudnya gila itu mah. Itu maksudnya lu gimana ya kalau Wu-Tang sama buat gue pribadi pertama dari musik aja. NWA menurut gue jauh lebih apa ya? Kalau Wu-Tang bagus, cuma pas lu dengerin NWA itu emosinya tuh benar-benar nyampe gitu loh. Gue percaya karena di saat BTS Monkey punya store lagunya selalu NWA. Bener. Percaya gue. Ini gue nggak lah. Boleh juga nih gue bilang si tukang ribut anjing gue bilang. Tai NWA. Ya kan? Iya. Kan kalau NWA fuck the police. Kalau dia fuck everything. Iya. Anjing emang. Fuck everything. Iya. Jay-Z Nas. Nas, men. Kalau secara kesukaan gue Nas, tapi kalau the whole aspek sebenarnya Jay-Z. Tapi kalau suruh milih gue Nas. Oke. Grup nih. Aduh. Jangan deh, gue mau lempar ke Upi nih. Oke, Upi. Sebenarnya jangan. Oke. Upi dulu ya. Iya, Upi dulu. Gue nyolong beberapa pertanyaan yang di Drink Champ sampai sebenarnya pesaingnya tuh itu ya. Oke. Head to headnya itu. Big L, Big Pun. Wah berat lagi. Gue Big L sih, gue Big L. Big L ya? Big L. Dia game changer juga kayak Lakim secara diksi buat gue soalnya. Dia ngerubah ngasih benchmark baru lah. Nge-rap tuh kayak gini loh. Ya kalau Big Pun dengan segala cerita dan Tapi terlalu bandel, sorry gue potong. Iya. Kata Papi Gary terlalu bandel ya? Big Pun. Dia enggak, Big L. Oh iya jelas. Dia tinggal di New York, tapi suka ngecengin New York Knicks Ya. liriknya kalau nggak salah. Kalau nggak kan nggak ditembak dia. Bang, alias di muka. Buset. Meninggalnya di muka, Iya. ditembak. Iya. Gila. Temi sampai sebedes itu dia. Iya. Sebedes Oke. itu. Tapi- New York attitude aja udah. Tapi Big Pun ngeri juga. Ngeri banget. Ngeri Don't banget. too soon tapi buat gua. Iya. Oke. Jujur dua-duanya gue nggak dengerin lagi anjing, gue nggak tahu yang mana Big L mana Big Pun. Nggak nyampe ke gue. Aman. Kan Ya. nggak harus. Nggak harus. The whole aspect di dunia entertainment dan as a businessman. Ice Cube apa Dr. Dre? Shit, ini berat. Dre lah. Berat gak? Berat. Berat loh. dong. Gue demen tuh kalau ambil ini berat nih. Ini berat. Berat. Gua nggak bisa milih itu. Kalau gue Dre, 100%. Karena dari Dre lahir rapper-rapper gila. Ya, yang mungkin yang kita tahu juga salah satu greatest of all time juga sekarang, Eminem. Ya. Jadi kayak, ya apa yang dia buat tuh segitunya sih buat gue. Iya. Oke. Menarik. Upi. Lo suruh pilih ngobrol menarik sari-sari otaknya anjing. Eminem atau Andre 3000? Eminem gua. Tetep ya? Tetap Eminem man. Anjing tetap Eminem lagi. Kalau Eminem sama Kanye, Tetap Eminem anjing. hah? Tetap Eminem lagi. Eminem ya? Ya kalau sudut pandang personal gua, kalau gua bisa ilmu sama siapa satu hari itu gua dia lagi. Tapi masuk ke si Outkast, gue kan awam ya, gue nggak terlalu ngerti deep kayak si Upi lah. Outkast itu udah di peringkat 1 grup rap belum? Betul. Itu kenapa, Pi? Menurut majalah Rolling Stone, menurut BET, Kalau as a duo sama dia ngasih benchmark baru. Kalau sekarang kita tuh nggak pernah ada duo dengan flow yang kayak gitu pada era itu, musiknya seaneh itu, tapi semua orang bisa relate. Jadi menurut gua Outkast waktu itu memang ngasih benchmark baru aja. Hip hop tuh bisa dibawa ke tahap kayak gini loh secara art. Ya udah, jadi emang. Tapi kenapa gua ngambil Andre? Karena kemarin kan dia bisa rilis album. Iya. Gua nungguin kan, gua Iya. pasang. Cet. Kagak ada rapnya nih, lagu pertama oke Iya. intro. Lagu kedua nggak ada rapnya nih. Itu album Suling kok. Asli.
asli emang udah terlalu nyeni. Iya, iya. Aduh, nggak nyampe. Dan basic mereka tuh UK kan sebenarnya. Enggak dong, Enggak US dong, US US juga ya? Dari Southside ya. Yoi. Oh, tapi salah satunya Outkast Tahu deh gua. Enggak deh. Enggak dong. Itu mah wilayah itu. Black Eyed Peas. Oh iya, The Big Boy. sorry. Iya. Kita jangan bicara hitsnya ya. Yoi. Tapi ada beberapa part dari dia mungkin bisa secara impact dan lain-lain yang dari sini mungkin skillnya. Lu pilih mengambil skill set dan lain-lainnya Tupac atau Eminem. Buat gue sebagai orang awam, tidak ada yang pernah mengalahkan awareness Tupac sampai detik ini. Ya. Orang awam. Setuju gua. Tapi Orang awam. ngomongin skill nih. The whole package deh. Whole package. Legacy, the whole package, awareness. Tupac jelas kalau Iya. the whole package. The whole package Tupac ya. Jelas, men. Jelas. Oke. Jelas, men. Maksudnya lu dengerin lagu dia sampai hari ini masih relate gitu. Kayak itu kayak yang jago banyak kok. Yang jago banyak. Tapi yang bisa bikin timeless tuh nggak banyak. Gue boleh kasih satu bocoran nggak? Gue pamer. Ini kata-kata Upi. Kok yang membedakan Tupac dengan yang lain? Dia menulis lagu Dear Mama. Yes. Gue. Jadi gue merasa emang Tupac tuh di zaman itu dia visioner juga ya. Asli banget. Hati Tapi ya? ya gue suka Tupac tapi sebelum dia ke Death Row ya sebenarnya. Begitu di Death Row udah mulai palanya udah ngaco, Iya semua tuh. orang diajakin berantem gitu. Lu main sama dia tuh. Iya. Kan tato pertama gue yang muka kan makanya Tupac Shakur. Udah. Nggak, tapi kalau gue bilang Tupac tuh bukan cuma sekedar musik sih kok. Memang Tupac tuh Culture udah. ya lu gimana ya waktu orang-orang rapper sukses gitu kan mereka ngebanggain scene-nya, dia bikin ghetto gospel, dia bikin shelter house buat orang-orang di jalan, maksudnya kayak dan dia mungkin rapper pertama yang punya patung ya, Pi ya? Iya. Bisa dibilang ya? Iya. Tapi memang harus mati kok. Iya. Iya. Kalau nggak mati ada agama Tupac nanti kan. Kan ada tuh si polisinya di interview. Iya. Kalimat terakhirnya sopan. Siapa yang meninggal? Siapa yang bunuh lo? Gini, fuck you, baf. Fuck you dicengin tuh polisi dia nggak suka. Itu penembakan pertama tuh ya? Iya. Iya. Enggak, yang kedua Yang meninggal? Abis itu lewat, yang di Las Vegas. Oke. Once in the lifetime kesempatan. Tuan 13 ingin diproduseri oleh pilih salah satu. Dr. Dre, Yang lain gue suka denger langsung Dr. Dre gue. Pharrell atau Kanye? Enggak, Dr. Dre gue. Dr. Dre, men. Iya sih, Dr. Dre. iya sih, iya sih. Dr. Dre. Udah men. tuh ya, udah Dr. ya. Dre udah. Bisnis aspeknya nyampe, culture-nya nggak hilang, yang dia bikin udah pasti jadi. Dr. Dre gue. Dr. Dre, iya. Dr. Dre. Kalau mau gue sih ada mau rencana ke arah sana, mau bikin kitabisa.com, Bam! bayar Dr. Dre berapa gitu. Udah, Pharrell Kanye. Pharrell Kanye. Pharrell Kanye. Pharrell Kanye. Dua orang itu agak kejauhan sih kok. Maksudnya ya memang bisnis kan kemana aja lebarnya ya. Tapi mereka tuh ya kalau Pharrell sekalinya fashion banget-bangetan gitu. Ya. Kanye pun kejauhan, yang masih stick to the roots-nya masih Dr. Dre gitu. Bisnis apapun yang dilakukan masih connect sama culture-nya. Jadi gue tetap Dr. Dre sih. Iya sih. Jujur walaupun dia pakai Dr. Dre, jujur celana skinny. Pantes kalau dia, gue nggak apa-apa sungkep. Bang, kalau dia, Iya, yang lain agak aneh lagi Udah, bener. suka-suka lu lah. iya, nggak ada. Dan menurut gue Super Bowl terbaik. Setuju. Bahkan lebih bagus dibanding Kendrick kalau buat gue. Iya, jelas. Jauh. Jelas. Super Bowl terbaik, fix. Fix. Ini umum. Kendrick, Drake. Ah, anjing lu nanyain gue dua-dua yang gue nggak suka lagi anjing. Pilih deh, misalnya Pi. Ya Ada liputan nih Pi dari gini, gue nggak milih Kendrick, gue milih Drake karena Drake sebenarnya lebih easy listening aja. Oke. Karena gue di klub bisa dengar mungkin ada lagu Drake lebih gampang gitu loh. Kalau Kendrick buat gue pernah ngobrol sama Opi ya. Buat gue Kendrick nggak spesial karena untuk old school hip hop, untuk old school hip hop banyak yang jauh lebih keren dari Kendrick. Oke. Coba bener kata Upi, untuk di era ini yang ngebawain hal kayak gitu tuh Kendrick lama. Cuma gue tetap kayaknya Drake aja deh gue. Lu Kendrick lah. Tapi dari semua yang disentil sama Kendrick, Drake tuh batu men, berani ngelawan. Gue mesti, Pak,
Lausi boleh, Boleh Pak. juga ya. Wih, Lau nggak kendor, Pak. Untuk di part itu. Gue gila. Gue respect, Yeah. respect. Wah, Oke. gila sih Lau. Yang lain sih langsung mikir tuh Pak depresi. Enggak kan? Iya. Direct awan terus. Gue suka, Boleh, gue suka. boleh. Terakhir, pertanyaan penutup dari gue. Ya, signature gue lah. Ronaldo Messi? Ya, Kan Ronaldo mana dulu nih? Cristiano. Oke. Ronaldo Messi? Ronaldo. Thank you, sir. Ronaldo. Lo pesan di sini. Oke. Pi, jangan. Silaturahmi kita cukup erat. Silaturahmi kita udah cukup erat. Anjing. Ingat, Pi, kita dulu 20 tahun loh, 20 tahun loh. kita naik motor bareng. Ada era-era di mana? Kok ada 2.000 nggak buat Udin buat parkir? Itu yang saling pinjam. Gerbang ABC ditutup. Iya. Kita di era itu, Pi. Jadi jawaban ini Bukan masa depan kita. Iya, gua kalau jawaban lu beda, gua akan scroll Instagram lu. Lu pilih mana? Anjing, ya udah, oke gue pengen aman gue pilih Ronaldo aja deh. Enggak benar. Jawab jujur. Enggak tahu kalau figur gue lebih Messi, men. Enggak tahu kenapa. Ya, nggak apa-apa. Iya, Apa? gue lebih Messi gue. Share kita.